Anggota direksi menghadiri public expose hari ini. Yang pertama adalah Presiden Direktur PT Mitra Investado Tbk, Bapak Andreas Cahyadi. Kemudian Direktur Ibu Diah Pertiwi Gandhi. Selanjutnya, untuk membuka acara ini, kami persilahkan Bapak Andreas Cahyadi selaku Presiden Direktur Perseroan untuk membuka public expose hari ini. Pada Bapak Andreas, kami persilahkan. Baik, kita mulai dengan acara public expose. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, dan yang terhormat Bapak Ibu, undangan dan rekan-rekan yang saya banggakan. Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk menghadiri public expose tahunan PT Mitra Investado Tbk. Public expose ini diselenggarakan merujuk pada peraturan pencatatan Bursa Efek Jakarta nomor 1-E tentang kewajiban penyampaian informasi dalam kurung lampiran keputusan direksi PT Bursa Efek Indonesia nomor Cap 0001-BEI-01-2021 tanggal 29 Januari 2021. Khususnya butir 3 Romawi .3.3 mengenai public expose tahunan dalam kurung peraturan BEI nomor 1-E. Pengumuman public expose sudah kami sampaikan kepada bursa pada tanggal 30 Juni tahun 2022, serta materi public expose sudah kami sampaikan ke OJK dan IDX pada tanggal 5 Juli 2022. Sehingga dengan demikian, perseroan telah memenuhi semua ketentuan yang diisyaratkan untuk melakukan public expose tahunan pada tanggal 14 Juli 2022. Pada kesempatan public expose kali ini juga merupakan momentum ulang tahun pencatatan perseroan pada PT Bursa Efek Indonesia yang ke-25. Selama 25 tahun perjalanan yang panjang ini tidak selalu berjalan mulus. MITI pernah mengalami 2 kali suspensi dikarenakan permasalahan going concern, sehingga mengalami beberapa kali perubahan pemegang saham dan membawa perubahan core business. Dan terakhir, MITI menjalankan bisnis baru di bidang pelayaran domestik yang dengan memasuknya PT Wasesa Line pada Januari 2021 lalu. Kami berharap dengan Wasesa Line dan beberapa target pengembangan usaha melalui pertumbuhan organik dan anorganik, ke depan kami harapkan perusahaan dapat tumbuh berkelanjutan menjadi perusahaan yang handal. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas support Bapak dan Ibu sekalian sehingga MITI dapat terus tercatat di bursa dan terus maju ke depannya. Selanjutnya materi public expose akan disampaikan oleh Ibu Diah Pertiwi Gandhi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Terima kasih pada hari ini Bapak dan Ibu bisa hadir di dalam acara public expose tahunan PT Mitra Investado. Kebetulan ini adalah
mandatori dari bursa, dan kami lakukan pada hari ini tanggal 14 Juli sebagaimana Bapak Andreas tadi katakan adalah ulang tahun pencatatan perseroan. Baiklah, kami sampaikan presentasinya. Silakan. Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana Bapak dan Ibu sekalian ketahui, pada Januari 2021 lalu, Perseroan telah melakukan akuisisi Oasis Lain. Oasis Lain adalah perusahaan pelayaran. Bapak dan Ibu mungkin yang hadir dalam RUP sudah melihat, ini adalah salah satu tempat di mana kami melakukan penjemputan krubut atau menunjukkan penjemputan dari customer kami. Ini adalah jaringan operasi kami, PT Oasis Lain, di mana krubut berfokus pada di Balikpapan, sedangkan Bapak dan Ibu bisa lihat ada di Lok Semawe, Batam, Tanjung Redep, dan Bontang, itu merupakan agensi. Kami mempunyai layanan agensi karena memang ada beberapa dari afiliasi atau beberapa perusahaan yang membutuhkan keagetan bagi kapal-kapalnya yang mendarat di wilayah-wilayah tersebut. Kemudian juga ada di satu lagi, kami juga melayani satu layanan bank mobile yang dilakukan oleh Bank BRI, itu di Kepulauan Anambas. Kemudian setelah terjadinya mandatory turnover pada bulan Mei 2021, beginilah komposisi pemegang saham kami, di mana Prem Asia Capital saat ini memiliki 69,32%, kemudian Bapak Andreas Cadadi 5,12%, dan selebihnya 25,57% adalah masyarakat. Baiklah, kita kembali kepada kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021. Bapak dan Ibu mungkin juga hadir di dalam RUPS kami, di mana aset kami meningkat 63,64% dari 96 miliar kemudian menjadi 157,27. Hal ini merupakan efek dari akuisisi terbalik, di mana kami memperoleh tambahan aset dari aset-aset yang kami miliki dari Oasis Lain. Kemudian liabilitas menurun karena di sini sebagian dari piutang yang kami miliki terhadap Oasis Lain sudah dibayar sebagian, jadi penurunan 14,53%. Kemudian ekuitas bersih otomatis juga naik dikarenakan adanya akuisisi terbalik dan juga pertumbuhan laba di tahun 2021. Kemudian Bapak dan Ibu lihat penjualan juga naik 36,45 naik 27% dari 36,45 miliar menjadi 46,30 miliar. Karena pada tahun ini kami mendapatkan satu kontrak, jadi kami bertambah di tahun 2021 menjadi 27% tadi. Kemudian laba kotor juga meningkat menjadi 38% dari 14 miliar menjadi 20,34%. Laba bersih sedikit menurun dari 9,4 menjadi 9,225%, 9,225 miliar rupiah. Dari sisi EBITDA juga mengalami kenaikan. Secara keseluruhan kami mengalami kenaikan karena EBITDA tentunya juga terpengaruh juga dengan adanya pendapatan laba di tahun 2021. Di sini dari 14,39 menjadi 16,28 miliar rupiah. Kemudian laba usaha cukup signifikan menurun. Kenapa menurun? Karena di tahun 2020 itu masih membukukan laba yang dari Oasis Lain. Kemudian dikonsolidasikan di 2021, di mana di sini sudah mulai masuk konsolidasikan MITI, sehingga laba usahanya menjadi 4,4. Ini hasil konsolidasi MITI karena sampai dengan hari ini MITI belum mempunyai kegiatan operasi langsung. Jadi beban yang ada di dalam MITI maupun di dalam Oasis Lain dikonsolidasikan, sehingga terjadi penurunan 59,39%. Kemudian dari
beban usaha juga naik karena tadi adanya tambahan beban dari mitra Investindo dari 4,5 miliar kemudian menjadi 15,8. Dikonsolidasi beban dari WL maaf menjadi 15,8 sehingga kenaikan menjadi 250%. Oke, mohon maaf. Ini konsolidasi. Ini adalah kinerja kuartal 1 2022 di mana penjualan naik 48,89%. Dari 12,0 miliar menjadi 17,85 miliar. Ini juga dikarenakan terdapatnya penambahan kontrak. Kemudian laba bersih naik 70,71% dari 1,64 miliar menjadi 2,8 miliar. Oke, lanjutnya. Ini tadi gambarannya, lanjutannya di mana aset lancar kami juga mengalami kenaikan 16,8% dari 37 miliar menjadi 44 miliar pada Maret 2022. Kemudian aset tidak lancar per Maret 2022 menjadi 120 miliar. Total aset kami menjadi 164 miliar atau kenaikan 4,68. Liabilitas jangka pendek jumlah liabilitas sedikit naik menjadi 25,14 miliar. Ini lebih banyak dari piutang usaha. Oke, selanjutnya pendapatan kalau Bapak dan Ibu lihat cukup signifikan naik 48,49%. Kemudian beban usaha laba bruto kami 6,5. Beban usaha Bapak dan Ibu bisa lihat sedikit naik menjadi ini 19,47. Kemudian pendapatan atau bebanannya 52. Laba bersih kami pada posisi per Maret 2022 sebesar 2,79 miliar rupiah. Atau Bapak dan Ibu lihat posisi 31 Maret 21 dan 22 ini laba per sahamnya dari 0,90 rupiah per saham menjadi 1,31 rupiah per saham. Sebagaimana juga Bapak dan Ibu ketahui, pada tanggal 9 November 2022 perusahaan telah ini mohon maaf masih salah, ini 9 November 2021 perusahaan telah melakukan penandatanganan dengan PT Pelayaran Samudra Karana Line (PSKL). PSKL memiliki dua anak usaha, yaitu PT Pelayaran Karana Line yang bergerak di bidang pelayaran, kemudian PT Karya Abdi Luhur yang bergerak di bidang bongkar muat. Saat ini due diligence masih berlangsung. Kami berharap dapat dirampungkan pada akhir tahun ini atau selambat-lambatnya pada kuartal 1 2023. Bapak dan Ibu sekalian, Sustainability Report juga telah kami sampaikan untuk pertama kalinya pada tahun buku 2021. Sementara ini kami fokus pada masih belum besar, jadi kami fokus pada di sekitar dari wilayah operasi, di mana antara lain adalah lebih kepada donasi atau bantuan sosial kepada masyarakat sekitar. Kemudian juga kami melakukan penanaman mangrove. Karena kenapa kami melakukan penanaman mangrove? Karena kami berada di karena kami bergerak di bidang pengangkutan, di mana salah satunya itu adalah sebetulnya bukan wilayah, salah satunya adalah wilayah di mana dekat kami beroperasi ada satu sentral mangrove dan kami ikut berkontribusi untuk melakukan penanaman mangrove di sana. Juga ada kami lakukan sosialisasi kesehatan atau HIV/AIDS pada masyarakat setempat. Sementara itu keberlanjutan usaha yang sedang kami jalankan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya simpel aja. Ini kan sudah mulai recovery ya dari tahun lalu dengan bisnis yang baru.
yang diambil alih dari pihak perusahaan mitra investasi itu. Untuk rencana mungkin apakah boleh bisa tahu ada plan dari pihak manajemen untuk jangka waktu 3 sampai 5 tahun ke depan yang mungkin dipersiapkan dari tahun ini atau tahun 2023 untuk pertumbuhan tidak hanya organik tapi secara organik. Kira-kira apa yang bisa dilakukan sehingga kita sebagai investor punya pandangan perhitungan yang baik untuk kedepannya untuk ini. Itu saja makanya. Oke, satu dulu sambil menunggu yang lain untuk menulis. Iya, kamu di mana? Saya coba ulangi pertanyaannya ya Pak Steven ya. Jadi pertanyaannya dari Pak Steven itu terkait dengan plan perseroan untuk 3 sampai 5 tahun ke depan. Betul ya Pak ya? Secara organik. Pak Andre. Pertanyaan Pak Steven. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, seperti tadi sudah dijabarkan oleh Bu Dia bahwa kita sudah menandatangani CSPA dengan 2 perusahaan yang tadi disebut satu bongkar muat, ya kan? Dan yang kita harapkan itu akan bisa diselesaikan minimal kuartal ke-1 2023. Tapi kita usahakan untuk bisa masuk ke MITI di tahun 2022. Ya, dan untuk pengembangan kita sekarang sedang menjajaki perusahaan tambang. Oh, very good. Ya, tambang nikel. Nikel. Ya kan, kita sudah mulai menjajaki dan ya kemungkinan kalau semuanya berjalan mulus mungkin tahun depan itu bisa ada perjanjian yang mengikat antara kita dan tambang itu. Maksudnya sebagai produser atau kontraktor? Sebagai kontraktor, Sebagai kontraktor. awalnya sebagai kontraktor dulu. Ya, Jadi- lokasinya di Sulawesi Selatan. Jadi dari perusahaan yang Bapak mau jadi kontraktor itu eksis sudah produksi apa baru mau produksi? Karena berbeda. Dia sudah ada semua data-datanya, mungkin dia kehabisan bensin di tengah jalan, sehingga kita akan meluruskan apa yang mereka usahakan. Oh, oke. Ya, Iya, berarti itu belum produksi, cuman mau baru dieksplor. iya sudah bersiap untuk diproduksi. Ya, ya. Karena izin untuk produksinya sudah ada. Iya, ya. Baru eksplorasi ya. Ya. Oke, makasih Pak. Oke, untuk pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari Pak Bambang sebagai pemegang saham, apa ada pembagian dividen? Itu yang pertama Pak Bambang. Yang pertama terkait pembagian dividen ya Pak ya, apakah ada pembagian dividen? Yang kedua perubahan jajaran direksi. Jadi apakah ada pembagian dividen di tahun ini? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada perubahan jajaran direksi dan komisaris? Silakan, kemudian mungkin. Pak Bambang, terima kasih pertanyaannya. Untuk pembagian dividen tahunan sudah kita jalankan dan mendapat persetujuan terus pada 24 Mei lalu dan sudah dijalankan untuk dividen tahun buku 2021. Untuk tahun buku 2022 dan seterusnya tentunya kami masih menunggu hasil hingga akhir tahun. Kemudian dalam rapat kemarin tidak terdapat perubahan jajaran direksi maupun komisaris. Terima kasih. Cukup ya Pak Bambang ya. Oke, terima kasih Pak Bambang. Pertanyaan berikutnya. Dari Bapak Tony, dari media Patroli. Yang pertama, pelayarannya apakah dari Indonesia saja? Pak Tony? Sementara ini lokal Pak, di domestik saja dulu. Ya, belum lari ke internasional. Belum. Ya. Belum. Di lokal aja masih kurang ini Pak, masih kurang kapalnya. Bukan kapalnya yang kurang. Ya. Oke. Cukup dari Pak Tony untuk Bisa saya tambahkan sedikit Pak Tony. Jadi ini kan perusahaannya adalah crew boat ya, jadi mengangkut penumpang dan barang untuk area produksinya. Jadi ya memang di Indonesia saja.
Oke, kalau pertanyaan sudah jelas, berikutnya pertanyaannya adalah anggaran capek tahun 2022 dianggarkan berapa? Itu yang pertama. Dan berikutnya digunakan untuk apa? Kemudian, apakah ada rencana perseroan untuk bagi dividen? Tadi terkait dividen sudah dijawab oleh Bu Diah ya Pak ya. Tahun ini perseroan membagi dividen sebesar Rp1 per lembar. Oke. Untuk pertanyaan dividen sudah terjawab dari Bu Diah. Untuk anggaran yang sudah digunakan berapa akan dijawab Pak Andre atau Bu Diah? Untuk tahun 2022, belanja CAPEX itu lebih kepada satu, kami sedang melakukan perbaikan kapal, di mana kami harapkan kapal itu bisa menambah kapal armada kami kembali, tapi sedang dalam proses. Kita belum, mudah-mudahan pada akhir tahun ini bisa selesai perbaikan kapalnya. Yang kedua, kami juga membangun satu kantor cabang di Balikpapan, itu juga sedang dalam proses work in progress. Kurang lebih sekitar total hampir 7 miliar totalnya, begitu Pak. Tapi itu tidak langsung digunakan untuk semua untuk tahun ini, totalnya sekitar 7 miliar. Enggak sih? Untuk Pak Rianto sudah cukup? Pertanyaan berikutnya, selama 1 tahun ini apakah ada kendala yang dihadapi, solusi untuk menghadapi, dan untuk 5 tahun ke depan apa yang dipersiapkan untuk perusahaan supaya berjalan baik? Jadi mungkin tahun ini karena mungkin ada COVID kali ya Bu ya, jadi kendala yang dihadapi perusahaan apa dan solusinya seperti apa, dan plan 5 tahun ke depan. Terima kasih. Tadi sudah saya sampaikan bahwa di tahun 2022 ini kita harapkan sebelum berganti tahun sudah bisa masuk satu perusahaan yang kita sekarang lakukan due diligence-nya, ya kan. Nah, di samping itu ada juga perusahaan-perusahaan yang sedang kita jajaki untuk masuk. Cuman rasanya terlalu pagi untuk dibicarakan. Yang salah satu ya tambang itu ya. Demikian rencana kita, mungkin 5 tahun ke depan mungkin bisa ada dua atau 3 perusahaan lagi yang bisa masuk. Ya. Oke, cukup Bu Kristen? Ya. Oke, terima kasih pada Pak Andreas. Pertanyaan berikutnya, pertanyaannya adalah terkait dengan bagaimana pemberdayaan untuk karyawan atau SDM agar lebih baik. Silakan Bu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu lihat, bisa lihat di dalam annual report kami. Jadi ada holding dan juga anak usaha, di mana usaha yang menjalankan seluruh kegiatan operasi MIPI. Nah, di sana kami juga tetapkan penilaian berdasarkan kinerja. Jadi tentunya bagi yang memiliki kinerja baik, perusahaan juga memberikan satu penghargaan kepada karyawan. Kemudian juga pastinya secara normatif kami berikan semuanya secara standar yang berlaku. Ya, Bapak dan Ibu tahu pasti ya THR dan lain-lain kami jalankan. Dan yang paling penting adalah kami memberikan sebuah peningkatan kompetensi. Dengan peningkatan kompetensi itu tentunya kualitas SDM akan menjadi baik dan kualitas perusahaan juga seiring dengan demikian perusahaan juga memperoleh peningkatan value. Banyak sekali yang sudah kami lakukan terkait dengan kompetensi skill bagi karyawan, baik yang mengenai skill kelautan, navigasi, dan juga kami memberikan kesempatan kepada karyawan
yang memiliki kriteria tertentu untuk memperoleh sertifikat yang terkait dengan kepelayaran. Demikian yang sudah kami jalankan di melalui Wasesalan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dia. Saya tambahkan sedikit untuk Bu Asti. Jadi pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh karyawan PT Mitra Investindo dapat dilihat di Sustainability Reporting yang kami rilis di bulan April kemarin. Di situ tertulis semua materi-materi training tersebut. Jadi yang pertama adalah pertanyaannya, apakah akan membuka usaha di luar provinsi atau di luar negeri? Mungkin maksudnya buka cabang. Yang kedua, di saat ada COVID, apakah ada kendala di PT Mitra Investindo? Yang ketiga, harapan ke depan dari Persero. Silakan. Pak Andri akan menjawab pertanyaan dari Bu. Terima kasih Bu. Kalau pertanyaan pertama tadi pembukaan di luar negeri ya. Cabang di provinsi lain atau di luar negeri. Kalau cabang di provinsi lain kan pastikan kita harus mengadakan itu kalau mau ekspansi ya Bu ya. Tapi kalau untuk luar negeri rasanya belum lah saat ini. Ya, kecuali kalau Pertamina-nya membutuhkan dan melakukan drilling di luar negeri, mungkin itu ada kesempatan buat kita ikut tender gitu. Nah, selama ini Pertamina hanya bergerak di dalam negeri saja, ya kita ikutin lah dia punya program gitu. Pertanyaannya tadi apa? Di saat ada COVID yang dipersiapkan, apakah itu secara organik atau secara anorganik? Dari Wasesalan kan di laut semua, dan so far belum ada berita yang kurang bagus lah dari kru kita itu loh. Semuanya oke. Kemudian harapan ke depan Pak, yang terakhir pertanyaan harapan yang ke depan. Ya harapan ke depan ya kita mau memperkuat dan membuat MITI itu menjadi satu perusahaan yang berkembang, ya kan, enggak dengan satu aset saja. Kita mungkin bisa memiliki 3 atau 4 aset yang berlainan, yang ada yang dioperate kalau oleh MITI, ada yang dioperate sama anak perusahaan. Ya. Cukup. Oke, semua pertanyaan yang tertulis sudah terjawab semua. Apakah masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian sebelum acara kami tutup? Dari pemegang saham, investor atau rekan-rekan media, kalau masih ada yang ditanyakan. Ya, silakan Pak. Oke. Saya mau tanya Pak, ini tadi kan dikatakan bahwa 5 tahun ke depan ada 3 perusahaan lagi yang tambah. Itu kira-kira anggarannya dari mana Pak? Karena kan saya pikir itu 3 perusahaan itu besar sekali ya. Terima kasih. Kita juga sedang menjajaki partnership dengan perusahaan yang lebih besar Bu. Jadi nanti kita bicarakan soal anggaran kalau sudah ada kejelasan dengan partnership kita itu. Gitu. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, acara Public Expose hari ini kami tutup. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, dan sampai jumpa pada acara Public Expose berikutnya. Terima kasih, selamat siang.